Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safety Juheria dari kelas 2D jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Bisnis dengan dosen pengampu, yaitu Bu Mira Maulani Utami. Yang dimana saya di sini akan mempresentasikan tentang mendalami komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Apa sih komunikasi? Dan pasti banyak sekali pertanyaan tentang ini. Saya akan jelaskan, komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia atau komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan atau saling berinteraksi satu sama dengan yang lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di dalam rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada, dan manusia dapat berkomunikasi. Nah, secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang artinya adalah penyampaian. Yang dimana menurut asal kata tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu orang atau kelompok satu dengan kelompok lainnya, melalui penggunaan kata tanda, simbol, atau aturan yang dapat dipahami bersama, atau juga bisa disebut dengan mudah dipahami. Nah, kemudian dalam komunikasi dikategorikan ke dalam 4 fungsi, yaitu atau bisa disebut sebagai ada 4 fungsi dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi sosial atau fungsi komunikasi sosial, yang dimana sebagai mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk keberlangsungan hidup kita, atau untuk memperoleh kebahagiaan diri kita sendiri atau kebahagiaan orang lain. Dan fungsi kedua yakni ada komunikasi ekspresif, yang dimana komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut instrumen untuk penyampaian perasaan-perasaan emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal, yang dimana pesan-pesan nonverbal ini adalah komunikasi yang tidak dapat menggunakan kata-kata. Kayak contohnya menggunakan bahasa tubuh yang seperti mimik wajah atau gerakan tangan. Yang mimik wajah yang mungkin cenderung dengan marah, emosi, atau dan lainnya. Bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara, yang dimana sebagai kayak kalau kita marah kepada seseorang atau kita menggunakan fungsi komunikasi ekspresif, yaitu dengan cara nada bicara yang sangat tinggi dan kecepatan bicara yang tidak ada habisnya. Yang ketiga yaitu ada fungsi komunikasi ritual. Apa sih fungsi komunikasi ritual? Nah, fungsi komunikasi ritual ini merupakan sebuah fungsi komunikasi yang digunakan untuk memenuhi jati diri manusia sebagai individu, sebagai anggota komunikasi sosial, dan sebagai salah satu unsur dari alam semesta yang biasanya dilakukan secara kolektif, seperti ada upacara kelahiran, atau kita ada acara tunangan, atau ulang tahun, maupun pernikahan. Dan yang fungsi keempat atau fungsi terakhir yaitu ada fungsi komunikasi instrumental. Apa sih fungsi komunikasi instrumental itu? Nah, fungsi komunikasi instrumental ini mempunyai beberapa tujuan, yang dimana yaitu tujuan utamanya yaitu menginformasikan. Gimana kita dapat menginformasikan secara jelas-jelasnya kepada semua orang. Dan ada juga kayak kita mengajar seseorang, atau sebagai guru mengajar muridnya, mendorong dan juga mengubah sikap dan keyakinan. Ada juga mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur diri kita dan orang lain. Nah, ada pula hambatan pada komunikasi. Hambatan pada komunikasi ini adalah segala bentuk gangguan yang terjadi dalam proses penyampaian serta penerimaan pesan antar individu, yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, fisik, maupun psikis dari individu yang terlibat. Menurut Irene Silvani,
Dalam buku Komunikasi Organisasi 2020, ada 3 bentuk hambatan komunikasi, yaitu hambatan teknis, hambatan simatik, dan serta hambatan manusiawi. Yang dimana hambatan teknis ini adalah hambatan berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Contohnya perkembangan teknologi yang kurang merata dan kerusakan alat komunikasi. Selanjutnya yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik ini adalah hambatan komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif. Semantik lebih mengarah pada pengungkapan suatu hal lewat bahasa atau kata-kata. Dalam proses komunikasi ini, hambatan semantik diartikan sebagai penafsiran yang keliru atau kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna yang dikirimkan oleh komunikator atau komunikan. Dan yang terakhir adalah hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia, seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakpercayaan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, dan lain sebagainya. Yang dimana hambatan komunikasi ini bisa dibagi menjadi 5, yakni yang pertama yaitu hambatan dari pengirim pesan. Contohnya, pesan yang dikirimkan komunikator dirasa belum jelas menurut komunikan. Selanjutnya yaitu ada hambatan dalam penyediaan atau simbol. Contohnya, penggunaan bahasa yang terlalu sulit atau tidak mudah untuk dimengerti, kata-kata ambigu, serta pemaknaan simbol yang berbeda antar komunikator dan komunikan. Yang ketiga yaitu ada hambatan media. Contohnya, gangguan sinyal radio sehingga suara terputus-putus dan pendengar tidak bisa menyimak informasi yang disampaikan. Atau yang keempat ada hambatan dalam bahasa sandi. Contohnya, komunikan memaknai pesan atau informasi yang diterimanya berbeda dengan konteks sebenarnya yang disampaikan komunikator. Dan yang terakhir yaitu ada hambatan dari penerima pesan. Contohnya, komunikan kurang memperhatikan dan mendengarkan pesan yang dikirim komunikator. Nah, kalian pasti sudah tahu kan penjelasan mengenai komunikasi dan pasti kalian sudah mengerti apa dari arti komunikasi itu. Tapi kalian masih sangat bertanya-tanya tentang bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik atau berkomunikasi yang baik itu seperti apa sih gitu. Nah, komunikasi yang baik itu harus dan mampu menyampaikan inti pembicaraannya kepada seseorang. Seperti contohnya, kita berbicara dengan lawan jenis kita harus berbicara dengan jelas. Dengan secara lugas dan efektif juga, dan tidak sangat bertele-tele. Ataupun yang dapat mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dari bahasa tubuh yang paling umum dalam berkomunikasi adalah memperhatikan lawan berbicara kita. Memperhatikan intonasi. Nah, dalam bahasa tubuh yang paling umum dalam berkomunikasi adalah memperhatikan lawan bicara. Yang dimana di saat kita berbicara, kita harus memperhatikan lawan bicara yang ada di depan kita atau yang ada di sekeliling kita. Kita harus menghargai dengan baik dan benar. Ada pula tentang memperhatikan intonasi dalam berbicara agar tidak timbul kesalahpahaman. Yang dimana di saat kita berbicara, kita harus memperhatikan intonasi rendah dan tingginya di saat kita berbicara kepada orang lain, entah itu berbicara dalam hal formal ataupun non formal. Selanjutnya tentang pentingnya komunikasi atau pentingnya berkomunikasi. Apa sih pentingnya komunikasi? Kenapa sih berkomunikasi itu penting? Nah, komunikasi itu sangat penting semua. Pentingnya berkomunikasi itu yaitu manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu komunikasi menjadi kebutuhan dasar untuk manusia, yang dimana kita sebagai manusia, individu dengan individu atau individu dengan kelompok sangat membutuhkan komunikasi. Berkomunikasi juga menjadi kebutuhan dasar untuk saling berbagi informasi, menyampaikan perasaan atau berinteraksi sesama. Yang dimana jika tidak adanya komunikasi, kita tidak akan satu sama lain tidak akan saling mengenal dan satu sama lain tidak akan saling untuk sapa menyapa. Karena bahwasannya itu komunikasi sangatlah penting. Nah, setiap orang juga punya cara komunikasi beragam ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang pendalaman komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.